Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri dari Selva Yunavisa, biasa dipanggil Selva, NPM 156 dari kelas Strategi Operasi K. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengembangan dan organisasi produk dan layanan. Nah, di sini ada subbab topik bahasan. Yang pertama, yaitu ada inovasi, desain, dan kreativitas. Yang kedua, pentingnya strategi pengembangan produk dan layanan. Yang ketiga, pengembangan produk dan layanan sebagai sebuah proses. Dan yang keempat, ada perspektif persyaratan pasar tentang pengembangan produk dan layanan. Nah, yang pertama ada inovasi, desain, dan kreativitas. Nah, di sini mereka itu memiliki arti yang serupa tetapi berbeda dan tumpang tindih sampai batasan tertentu dan jelas terkait satu sama lain. Nah, di sini yang terbaik itu untuk memulai dengan apa yang sebenarnya kita maksud dengan inovasi. Nah, sebenarnya inovasi ini itu banyak definisi, seperti yang dikatakan oleh Peter Drucker, seorang penulis manajemen terkenal, mendefinisikan inovasi merupakan perubahan yang menciptakan dimensi kinerja baru, atau definisi dari American Heritage Dictionary, yaitu tindakan memperkenalkan sesuatu yang baru. Nah, inovasi ini itu berjalan lebih jauh dari sebuah penemuan. Ini menyiratkan tidak hanya ide baru, tetapi juga ada proses mengubah ide menjadi sesuatu yang memberikan pengembalian bagi pelanggan, pemilik, atau keduanya. Nah, kajian tentang inovasi, apa yang mempengaruhinya dan bagaimana mengelolanya adalah topik yang sangat besar. Namun, ada satu atribut nih yang sangat penting untuk menjadi pusat inovasi, yaitu kreativitas. Nah, kreativitas adalah kemampuan untuk bergerak melampaui ide, aturan, atau asumsi konvensional untuk menghasilkan ide-ide baru yang signifikan. Nah, kreativitas merupakan unsur penting dalam inovasi. Jadi, jika kreativitas merupakan unsur penting dari inovasi, dan inovasi ini berarti membuat ide-ide baru menjadi praktis, bentuk komersial, dan apa proses yang mengubah ide-ide inovatif menjadi sesuatu yang lebih konkret. Nah, ini disebut dengan desain. Nah, di sini desain itu merupakan proses menggambarkan tampilan, pengaturan, dan cara kerja sesuatu. Selanjutnya, ada pentingnya strategi pengembangan produk dan layanan. Pasar yang kompetitif dan pelanggan yang menuntut untuk membutuhkan produk dan layanan yang diperbarui dan disegarkan. Bahkan perubahan kecil pada produk dan layanan dapat berdampak pada daya saing. Nah, di sini pasar itu juga menjadi lebih terfragmentasi, membutuhkan varian produk dan layanan yang dikembangkan secara khusus untuk kebutuhan mereka. Pada saat yang sama, teknologi ini menawarkan peningkatan peluang untuk eksploitasi mereka dalam produk dan layanan yang baru. Nah, ini seseorang itu juga tidak dapat selalu memisahkan pengembangan produk dan jasa di satu sisi dari pengembangan proses yang menghasilkan di sisi lain. Nah, dengan demikian, pengembangan produk dan jasa itu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hampir semua keputusan dan aktivitas lain dalam fungsi operasi. Pengembangan produk dan layanan sebagai sebuah proses. Nah, di sini ada banyak model tahapan yang mencoba untuk mendefinisikan dan menggambarkan berbagai tahapan yang harus dicakup oleh suatu proses. Nah, khas dari tahapan ini adalah kegiatan seperti pembuatan konsep, penyaringan konsep, desain awal, evaluasi dan peningkatan desain, pembuatan prototipe dan desain akhir, serta pengembangan proses dari operasi itu sendiri. Nah, penting diingat untuk bahwa meskipun tahapan ini tuh sering disertakan baik secara formal maupun informal, dalam proses pengembangan produk atau layanan organisasi, mereka tidak selalu mengikuti satu sama lain secara berurutan. Nah, pada kenyataannya, proses tersebut dapat didaur ulang melalui tahapan dan bahkan kehilangan sebagian sama sekali. Selanjutnya ada perspektif persyaratan pasar tentang pengembangan produk dan layanan. Nah, di sini bagaimana sih seharusnya efektivitas proses pengembangan produk dan layanan dinilai dari segi pemenuhan kebutuhan pasar. Nah, di sini efektivitas pasar dari setiap proses pengembangan produk atau jasa
itu dapat dinilai dengan cara yang sama seperti proses operasi sehari-hari yang menghasilkan produk dan jasa itu sendiri. Artinya, proses pengembangan itu dapat dinilai dari segi kualitas, kecepatan, ketersediaan, fleksibilitas, dan biaya. Proyek pengembangan harus bebas dari kesalahan, cepat dipasarkan, dikirimkan tepat waktu, mempertahankan fleksibilitas yang cukup untuk berubah selambat mungkin dalam proses dan tidak menghabiskan sumber daya pengembangan yang berlebihan. Selanjutnya, ada perspektif sumber daya operasi pada pengembangan produk dan layanan. Nah, perspektif sumber daya operasi pada pengembangan produk dan layanan ini melibatkan pemeriksaan area keputusan yang biasanya kita gunakan, tapi menerapkannya secara khusus pada proses pengembangan. Nah, di sini kapasitas proses pengembangan organisasi membutuhkan pengelolaan dalam jangka panjang. Pilihan itu perlu dibuat tentang apakah beberapa kegiatan itu dilakukan di rumah atau di subkontrakkan. Investasi dalam teknologi proses menjadi elemen yang semakin penting dalam mengelola pengembangan produk dan layanan baru. Dan pengorganisasian proses pengembangan menjadi faktor penting dalam mengelola proses pembangunan. Nah, selanjutnya, di balik setiap keputusan ini itu terletak tujuan umum memelihara dan memanfaatkan kemampuan organisasi. Nah, di sini kita memasuki bab yang selanjutnya, yaitu proses strategi operasi, perumusan, dan implementasi. Nah, di sini proses perumusan strategi operasi berkaitan dengan bagaimana menyelaraskan kebutuhan pasar dengan sumber daya operasi dalam jangka panjang. Nah, di sini akan menggunakan model langkah demi langkah sederhana tentang bagaimana melakukan strategi operasi melalui 4 tahap model, yaitu perumusan, implementasi, pemantauan, dan pengendalian. Tetapi untuk di bab ini itu kita hanya membahas tentang perumusan dan implementasi. Nah, ini ada subbab topik bahasan. Yang pertama itu membahas tentang merumuskan strategi operasi. Yang kedua, apa peran keselarasan. Yang ketiga, arah keselarasan. Yang keempat, menjaga keselarasan dari waktu ke waktu. Yang kelima, ada analisis apa yang diperlukan untuk formulasi. Dan yang keenam, tantangan untuk perumusan strategi operasi. Nah, di sini ada merumuskan strategi operasi. Perumusan strategi operasi adalah proses praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi. Tidak seperti manajemen operasi sehari-hari, merumuskan strategi itu kemungkinan hanya kegiatan sesekali saja. Nah, di sini beberapa perusahaan itu akan memiliki siklus perencanaan reguler seperti misalnya itu tahunan. Dan pertimbangan strategi operasi dapat menjadi bagian dari ini. Hal ini sering mengakibatkan perusahaan itu mencari konsultan untuk bimbingan. Nah, di sini ada beberapa model yang sering disebut sebagai elemen umumnya. Misalnya seperti yang pertama, ada sebuah proses yang secara formal menyelaraskan tujuan strategis organisasi total. Biasanya itu strategi bisnis untuk tujuan tingkat sumber daya. Dan yang kedua, menggunakan tujuan kinerja operasi sebagai perangkat terjemahan untuk penyelarasan antara tujuan penentuan posisi pasar dan strategi operasi. Dan yang ketiga, ada menilai keselarasan melalui penilaian kepentingan relatif dari tujuan kinerja operasi dengan tingkat kinerja pesaing. Selanjutnya, apa peran keselarasan? Nah, di sini ketika keselarasan tercapai, pelanggan perusahaan itu tidak membutuhkan atau mengharapkan tingkat kinerja operasi yang tidak dapat dipasoknya. Nah, di sini ada gambar 9.2, yaitu dalam strategi operasi kesesuaian adalah keselarasan antara pasar dan kemampuan operasi. Nah, di sini pergerakan ke atas sumbu ini itu dimaksudkan untuk menunjukkan tingkat kinerja pasar atau kapabilitas pasar yang ditingkatkan secara luas, yang mencerminkan faktor-faktor seperti kekuatan merek yang bisa kita sebut reputasi, tingkat perbedaan, tingkat janji pasar yang masuk akal, dan sebagainya. Nah, di sini selanjutnya ada arah keselarasan. Proses perumusan strategi operasi untuk mencapai keselarasan itu dapat diselesaikan dalam 2 arah yang berbeda.
Namun paling umum perusahaan itu mulai dengan persyaratan pasar mereka dan kemudian menyelaraskan sumber daya untuk mencocokkannya. Nah, artinya pada gambar 9.2 yang tadi, mereka mulai dengan menganalisis titik Y dan kemudian menentukan titik X yang seharusnya. Nah, pendekatan semacam ini memiliki sejumlah keuntungan intrinsik. Paling tidak diantaranya itu ketersediaan alat dan teknik praktis untuk mengklasifikasikan dan mengidentifikasi kebutuhan pasar. Nah, di sini selanjutnya ada menjaga keselarasan dari waktu ke waktu. Terkadang ini berarti menjaga keselarasan selama peningkatan kemampuan sumber daya operasi dan kebutuhan pasar. Nah, secara lebih realistisnya, perusahaan yang sudah berjalan lama yang paling sukses pun akan mengalami tingkat keselarasan yang berbeda antara kebutuhan pasar dan sumber daya operasional mereka. Jadi sangat penting untuk menjaga keselarasan dari waktu ke waktu. Nah, di sini analisis apa yang diperlukan untuk formulasi. Nah, di sini pasar menurut sifatnya itu dinamis dan perusahaan seringkali salah mengartikan reaksi pasar. Demikian pula memahami sumber daya operasi itu tidak mudah. Dalam hal matriks strategi operasi, proses perumusan berusaha memastikan bahwa strategi operasi itu menganalisis kebutuhan pasar. Nah, di sini menganalisis kemampuan sumber daya operasional seperti yang pertama itu analisis SWOT adalah titik awal yang baik untuk analisis sumber daya operasi. Mekanisme ini secara eksplisit menghubungkan faktor internal dan eksternal. Menganalisis kemampuan seperti memahami kemampuan yang mereka wakili, ide kapabilitas inti itu sangat penting untuk memahami bagaimana strategi operasi dapat dipertahankan dari waktu ke waktu. Nah, kemampuan berasal dari aset yang penting secara strategi. Aset yang langka sudah dipindahkan, sudah ditiru, dan sudah diganti. Selanjutnya ada tantangan untuk perumusan strategi operasi. Nah, di sini tentunya ada batasan kemampuan organisasi dimanapun untuk menyelaraskan diri dengan persyaratan lingkungan yang berubah. Ini karena dalam sistem yang kompleks ada sumber daya dan proses tertentu yang cenderung mencegah adaptasi atau inovasi daripada memungkinkannya. Nah, tentunya kesuksesan menghasilkan pendapatan dan keuntungan yang pada gilirannya dapat diinvestasikan di masa depan perusahaan. Nah, selanjutnya ini ada contoh perusahaan. Nah, di sini saya mengambil PT Bluebird. Nah, PT Bluebird Tbk merupakan penyedia layanan taksi terkemuka di Indonesia. Sebagai pemimpin operator taksi, PT Bluebird Tbk menyediakan berbagai layanan transportasi yang unggul di Indonesia. Berbagai layanan transportasi unggul yang disediakan PT Bluebird Tbk seperti transportasi penumpang yang biasa kita sebut taksi reguler, penyewaan bus, penyewaan alat berat, penyewaan limusin, transportasi korporat, penyediaan layanan logistik, penyewaan alat berat, industri karoseri, penyewaan properti, penyediaan jasa servis pendukung berbasis IT, penjualan mobil bekas taksi Bluebird, dan investasi pada perusahaan lain secara langsung. Nah, di sini perusahaan Bluebird merupakan pionir usaha taksi berargo pertama di Indonesia. Awalnya perusahaan ini bernama Chandra Taksi. Nah, Chandra Taksi ini harus berhadapan langsung dengan kompetitornya yang rata-rata masih menggunakan cara taksi gelap, yaitu dengan mematok harga seenaknya karena tidak ada patokan pasti pembayaran. Nah, akhirnya pendiri Bluebird yaitu Bu Mutiara merumuskan sebuah inovasi baru yang belum ada pada saat itu untuk bisa selalu memberikan kenyamanan dan pengalaman yang terbaik. Nah, inovasi tersebut adalah pengenaan tarif yang diukur berdasarkan alat otomatis yakni kargo. Kemudian Bluebird mengimplementasikan taksi kargo pada seluruh armada dan juga dilengkapi dengan AC dan radio komunikasi. Hingga sekarang banyak inovasi yang masih terus berkembang. Nah, tak hanya itu, pada bulan Mei 2019 Bluebird ini mengoperasikan taksi listrik. Nah, sejak berdirinya Bluebird, mereka tentunya banyak melakukan pemantauan seperti evaluasi kegiatan, rencana,
dan kinerja dengan tujuan tindakan korektif di masa depan jika diperlukan. Nah, hingga saat ini kendaraan e-Bluebird dan e-Silverbird dapat beroperasi lancar. Kapasitas daya baterai memungkinkan pengemudi kami menempuh 350 sampai 400 km sebelum melakukan pengisian daya ulang. Nah, ini kata Direktur PT Bluebird Tbk, yaitu Bapak Andre Joko Sutono. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.